Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menjumpakan kita kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Berbahagia karena saat ini saya masih berkumpul dengan saudara kita, yaitu Viral Indonesia ya. Dalam kesempatan ini saudaraku sekalian, saya ingin menampilkan sebuah debat antara mantan Katolik dengan seorang Kristen ya. Ini debatnya ini sungguh membuat saya tersenyum-senyum sendiri. Karena apa? Karena Akhi Heri ini memakai logat Batak gitu ya. Pokoknya gokil deh. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membesarkan channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di channel ini, silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Kamu berpikir dulu bahwa wahyu tidak langsung disampaikan Allah itu sendiri, tapi melalui Jibril. Begitu juga sebaliknya, Allah menyampaikan lewat mulut-mulut murid Yesus. Allah menyampaikan, memakai mulut-mulut Yesus untuk menyampaikan firman-Nya. Begitu juga sebaliknya, turun wahyu disampaikan oleh Jibril, bukan Allah langsung. Paham Bapak? Terima kasih. Yang saya tanya tadi di atas adalah kau katakan Yesus menjelma menjadi manusia, begitu kan tadi. Nah, pertanyaan saya itu belum kau jawab, nggak nyambung jawaban kau ini. Bagaimana pula lah kau ini? Pertanyaan mendasarnya di mana perkataan Yesus sendiri katakan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, begitu Jang. Gokil kali ini akhir ini ya, pakai logat Batak pula nih. Coba kita lanjut lagi. Panjang lebar juga kau punya PN, longgar kali itu kau punya mulut, tapi tak kau jawab itu aku punya pertanyaan. Simpel pertanyaanku itu, tak berat-berat kali aku punya pertanyaan itu. Kau katakan Yesus menjadi manusia, dia bukan manusia. Pertanyaanku dari argumentasi kau ini, kau buktikan kalau kau tidak sakit. Di mana perkataan Yesus, di mana Yesus mengatakan aku ini adalah Allah menjadi manusia? Ada tidak seperti itu? Tak usah kau curhat. Pak, kalau sudah mengikut, kalau sudah hati saya dekat kepada Tuhan, pasti semua kata-kata dari Tuhan itu akan saya sampaikan kepada manusia. Sama saja Ustadz udah dekat hatinya kepada Allah, tentu setiap saat dia harus berbicara tentang Allah itu sendiri, tentang berbicara SWT itu sendiri. Nah, makanya sekarang semua pengikut Tuhan Yesus adalah utusan. Makanya disebut sekarang penginjil.
kalau udah penginjil memberitakan semua tentang Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu. Nah, Yesus memakai mulut murid-muridnya untuk menyatakan semua apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi, itu nubuat. Begitu Bapak. Jadi kalau Bapak sudah hatinya dekat kepada SWT, pasti Bapak berbicara lebih banyak, 80% Bapak berbicara tentang SWT dibanding dengan berbicara setiap hari kepada orang-orang lain. Begitu Bapak. Susah kali kau ini diajak nyambung kalau berargumentasi. Yaudah, aku simak saja lah kau dulu, nanti dengan yang lain. Susah kali kau ini diajak nyambung. Bagaimana pula lah kau ini? Horas Pak. Pak, dalam kejadian 1 nggak ada Allah yang berbicara langsung, cuman dipakai itu semua yang berbicara adalah mulut Musa dari Kejadian, Imamat, Keluaran, Bilangan. Itu semua Musa yang berbicara. Kok tahu Musa? Sedangkan jarak Musa dengan Adam itu beribu tahun. Tapi kok tahu dia? Tapi karena ilham Allah itu diberikan kepada Musa, sehingga ia tahu. Makanya Tuhan itu menggunakan mulut manusia yang dekat hatinya kepada Allah, dipakai untuk menyatakan dirinya. Gampang sekali. Kalau sudah dekat kita kepada Tuhan, gampang sekali. Makanya yang disebut bersaksi, menyatakan semua, yaitu menginjili, menyatakan kebenaran. Sangat mudah. Barang siapa Pak, murid-murid Yesus pasti sudah menyatakan semuanya. Karena yang menyatakan itu ya roh Allah itu di dalam rohnya manusia, yaitu murid-muridnya. Nggak perlu dijawab Bapak, pertanyaan Bapak nggak perlu dijawab. Bapak harus sudah mengerti. Tuhan menyatakan firman-Nya itu lewat mulut manusia. Mengerti? Paham Bapak? Kalau Tuhan menyatakan lewat langsung dari dirinya sendiri, siapa yang bisa mendengar? Kuping Bapak berdarah-darah, tuli, segala macam. Jadi Allah menggunakan alat manusia untuk menyatakan tentang dirinya. Jadi Anda bodoh sekali Bapak ini, bodoh sekali. Kalaupun saya tanya sebaliknya, mana buktinya Allah menurunkan wahyu? Pasti Anda menjawab lewat Jibril. Apa bedanya dengan murid-murid Yesus? Camkan itu Bapak. Terima kasih. Jadi di saat Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, kuping murid-muridnya itu berdarah-darah, begitukah? Yang benar saja kau ini. Kalaupun yang berbicara Allah menjadi manusia adalah muridnya, lebih percaya aku kepada muridnya dibanding Muhammad. Dengar ya Bapak ya. Kalaupun yang menyatakan, yang membicarakan itu adalah mulutnya murid Yesus, menyatakan Allah turun ke dunia menjadi manusia, lebih percayalah aku kepada murid Yesus dibanding dengan Muhammad. Renungkan. Terima kasih. Wow. Ini jadi pertanyaan sekarang, di mana itu perkataan Yesus? Ada tidak? Kau bilit-bilit saja lah kau ini Ujang. Makan kau dulu sana. Bagaimana tidak paham penjelasan kau sejak berbilit-bilit? Wow. Kau katakan tadi, jikalau Tuhan berkata langsung kepada manusia, berdarah-darah kau punya kuping katamu.
Artinya Yesus bukan Tuhan karena tidak ada dalilnya kuping para muridnya berdarah-darah di saat mendengar Yesus ngobrol dengan mereka. Nah, betul. Kena lagi kau ini. Enak memang kena tabuk. Itu sebabnya Allah menjadi manusia supaya manusia bisa mendengar perkataan Allah itu. Ya kan? Itu sebabnya Allah menjadi manusia supaya bisa manusia mendengarkan perkataan Yesus itu. Sebab kalau Allah berbicara langsung dari langit, berdarah-darah kupingmu dan tuli Anda. Paham ya? Paham kan Pak? Terima kasih. Amin. Sudahlah, kamu cuma nyelimet saja. Artinya sudah membuktikan kalau Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah Tuhan, di saat dia ngomong dengan murid-muridnya, kamu katakan murid-muridnya itu pasti akan berdarah-darah kupingnya, dan tuli mereka. Ya, nggak usah kamu berapologet lagi ya. Oke, nanti kita lanjut. Saya mau pamit dulu. Yesus turun ke dunia itu manusia. Anda itu berbicara pada saat Yesus itu manusia. Yang kamu bicarakan ini masalah lalu yang 2000 tahun yang lalu, Om. Makanya Anda membaca Alkitab. Alkitab itu, Injil itu 2000 tahun yang lalu. Jadi Anda membicarakan tentang manusia itu, Yesus manusia itu. Jadi Yesus bisa berbicara dong. Gimana sih, Om? Wow. Aduh. Yang kutanya itu di mana perkataan Yesus yang mengatakan akulah Allah yang menjadi manusia. Kau tak bisa jawab juga rupanya. Nah, demikian saudaraku, tadi sudah kita saksikan debat super gokil ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sambil tertawa-tawa itu ada hikmah di balik itu semua, ya. Karena bagaimana mungkin Yesus itu bisa dikatakan sebagai Tuhan kalau pada kenyataannya bahwa Yesus itu hanyalah seorang manusia biasa saja. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 3 itu dia seorang tukang kayu ya. Sering saya katakan bagaimana mungkin tukang bikin meja, kursi, lemari itu bisa jadi bikin dunia dan sebagainya. Itu mustahil. Jadi dalam debat ini tadi ketika Yesus ada di dunia, itu bagi orang Kristen itu dia bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Dia Tuhan itu nanti setelah dia bangkit dari kematian. Itu yang diajarkan Paulus. Padahal kalau para murid sendiri tidak pernah meyakini bahwa ketika Yesus bangkit itu untuk menjadi Tuhan. Para murid tidak pernah meyakini itu. Faktanya apa? Faktanya ketika para murid itu dijumpai Yesus setelah katanya Yesus bangkit dari kematian, para murid itu menganggap Yesus itu hantu. Yaitu jelas tertulis di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 ya. Ketika para murid itu bersembunyi di ruangan atas begitu, tiba-tiba Yesus itu nongol dan berkata, "Shalom, Assalamualaikum, semoga kamu sejahtera." Para murid itu takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Jelas sekali ya, para murid menyangka Yesus hantu. Kalau para murid itu menyangka bahwa Yesus itu hantu, berarti para murid tidak pernah meyakini ketika Yesus bangkit dari kematian itu adalah Tuhan, seperti yang diajarkan Paulus. Ya, para murid tidak pernah mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi para murid mengakui Yesus itu hantu. Oke? Itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.